Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini saya akan mencoba mengeprint resi menggunakan dua aplikasi ya. Jadi ini semacam membandingkan. Jadi yang pertama itu saya akan memakai print label, sama yang kedua saya akan mencoba memakai printer A. Nah, kita coba dulu yang memakai print label itu pernah saya coba dulu ya waktu awal-awal mencoba mengeprint memakai printer Ternal 58. Nah, untuk caranya itu sangat mudah. Jadi dari membuka print tadi itu, kemudian kita cari ke PDF-nya, karena biasanya printnya itu dalam bentuk PDF ya, resinya. Nah, setelah itu kita print aja. Nah, saya hanya memotong separuh aja ya. Untuk yang print 58 mm itu harus 2 kali print. Nah, saya akan mencoba memakai itu yang menghidupkan printernya dulu. Nah, kalau sudah di crop ya, ini nanti kita akan lihat hasilnya. Oh ya, ini sebelumnya diubah ke pengaturan dulu, karena kalau ini nanti akan error. Jadi diubah ke pengaturan mana ya, pengaturan config. Ini diubah ke ESC dulu, biar nanti langsung bisa di print ke bentuk 58 mili. Tadi kita crop lagi ya. Nah, kita coba perbandingkan gimana hasilnya. Nah, kita coba print. Nah, setelah printnya menyambung ke listrik, kemudian jangan lupa bluetoothnya diaktifkan dulu ya. Nah, ini yang RPP ini diaktifkan. Nah, kalau sudah baru kita print. Nah, nanti ini belum connect ya, kita connect dulu. Kita tekan yang RPP ini. Nah, sudah connect, langsung kita print. Nah, itu sudah. Lanjut kita ke yang satunya memakai printer A tadi itu, printer E ya. Nah, ini printer A. Nah, untuk yang ini saya kurang tahu cara bukanya dari sini ya. Jadi nah untuk yang yang printer A tadi saya kurang tahu untuk cara langsung memasukkan filenya tadi. Biasanya saya membukanya dari ini, dari print labelnya itu saya masukkan ke WA, share ke WA, nanti saya buka lihat WA. Jadi saya tekan WA ini, kemudian nanti muncul printer A ini. Nah, nanti saya ngeprintnya dari situ. Wah, nah dia ada kelemahan, jadi bisa langsung ngeprint sendiri. Jadi dimatikan dulu printernya kalau dari WA nih. Jadi biasanya saya matikan dulu printernya, saya tekan ini biar bisa diedit. Kalau enggak nanti dia akan ngeprint sendiri. Nah, kemudian baru kita edit ya. Nah, edit nanti kita akan cek jelas mana, jelas yang pakai printer A atau yang pakai printer label tadi itu. Nah, kalau sudah baru kita hidupkan printernya, karena kalau enggak ketika saya tekan itu tadi langsung ngeprint, tadi bunyi kan, itu tandanya printernya hidup. Nah, kemudian saya akan coba ngeprint. Nah, sekarang saya akan tunjukkan hasilnya ya. Ini hasilnya. Jadi saya akan tarik. Jadi cara melepasnya tuh dari diturunkan ya, biar tidak robek. Robeknya biar teratur. Nah, kita lihat ini yang memakai print label. Nah, kita lihat hasilnya. Ini tulisannya agak kabur ya, bisa dilihat. Tapi ini COD-nya masih kentara, walaupun tidak terlalu jelas. Nah, untuk yang ini tadi itu langsung ngeprint sendiri seperti ini. Ketika kita ketika langsung saya tekan dari WA itu langsung ngeprint sendiri. Nah, ini hasilnya langsung ngeprint sendiri kan.
jadi kecil ya. Nah tadi karena terlalu kecil, jadi nanti kasihan, takutnya tidak kedetek di scan. Nah kemudian saya edit lagi. Jadi cara ngeditnya dimatikan dulu printernya. Kalau tidak nanti biasanya langsung ngeprint secara otomatis. Nah yang kedua ini hasilnya memakai print E ya. Nah bisa dilihat yang pakai printer A tadi itu lebih jelas ya, secara tulisan lebih jelas, jadi bisa dibaca secara manual. Misalnya kurir mau membaca langsung dari paketnya, bisa tidak perlu di scan dulu ininya, di scan baru nanti kelihatan di HP. Jadi dari sini kelihatan ya, ini jelas nih, tapi kamera saya ini kemasukan air, jadi kurang fokus kalau untuk membuat video itu, kadang kabur kalau untuk HP yang ini. Nah ini tidak jelas ya kalau yang ini. Nah bisa dilihat kan, cuma ini bagusnya COD nya kelihatan. Kalau yang ini COD nya tidak kelihatan karena mungkin belum disetting ya, mungkin harus disetting. Cuma untuk settingannya saya kurang tahu ya, karena belum pernah mengotak-atik. Nah untuk printer Ternal ini sebaiknya jangan ditimpa dengan selotip ya, selotip bening seperti ini. Nah jangan ditimpa, jangan diplester sama selotip bening seperti ini, karena nanti dia akan memudar ininya, tulisannya. Jadi nanti akan membuat kurir kebingungan. Jadi awal-awal itu saya plester pakai ini. Nah untungnya saya juga mengetik atau menulis manual. Jadi ininya saya catat, yang SP, X bla 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 itu saya catat. Jadi paketnya tidak hilang. Jadi biarpun ininya luntur, warnanya luntur, ini tertolong oleh itu tadi, yang saya tulis manual itu. Jadi biasanya saya jaga-jaga dengan menulis secara manual. Jadi ini ketika memakai printer Ternal jangan dikasih selotip seperti ini, karena nanti dalam hitungan jam dia akan memudar. Karena ini bukan tinta ya, bukan tinta, jadi dia ini pakai model bakaran. Jadi teknologinya tuh memakai semacam dibakar ininya, apanya nih, kertasnya nih. Jadi ini tidak luntur, biarpun kehujanan kena air dia tidak luntur. Ini pernah saya coba, saya masukkan air dia tidak luntur. Nah untuk lebih bagus lagi, sebaiknya beli kertas Ternal yang stiker, jadi yang langsung lengket ke resi ya, bukan ke resi, ke kotak paketnya tersebut. Atau bisa juga beli double tip ya, double tip yang nanti ditempel di belakang sini, kemudian nanti ditempel di kardus paketnya tersebut. Nah ini adalah versi low budget ya, jadi ini cocok, printer Ternal yang 58 mm itu cocok untuk yang pesanannya mungkin masih di bawah 10 ya. Kalau yang di bawah lebih dari 10, misalnya 100 paket per hari kirim-kirim, itu kurang efektif, kurang efisien, karena harus itu tadi, harus mengedit dulu, mengedit ke ini apa, ke dibagi dua dulu. Karena kalau kekecilan kayak gini juga kasihan kurir, walaupun ini juga masih bisa kedetek ya. Nanti saya cek dulu, saya scan apakah bisa kedetek atau enggak. Ini kan sangat kesulitan kurirnya baca kan. Nah kalau besar kayak gini kan masih membantu ya. Jadi kalau misalnya sudah 100 pesanan per hari, nah itu hitungannya sudah bukan UMKM lagi ya. Jadi mungkin sudah ada modal untuk beli printer yang lebih mumpuni untuk hal itu ya. Tapi kalau masih UMKM ya apa adanya dulu, jadi semampunya dulu, jangan dipaksakan, karena ini juga sudah lumayan membantu. Nah sekarang saya coba untuk di scan dulu. Nah sekarang akan saya coba scan dengan ini, pembaca QR dan kode. Nah kita cek ya apakah bisa kebaca. Kita pakai dulu yang printer label tadi tuh, yang ada COD kelihatannya ini. Nah ini masih kebaca ya. Kemudian kita pakai yang tulisannya kecil, nah masih baca juga. Nah kita pakai yang ini juga, nah masih kebaca. Jadi intinya printer ini berguna. Jadi sekarang ini QR nya itu sudah bukan yang model kayak gini lagi ya.
kan ada dua model, ini sama ini. Nah ini sama ini. Nah yang ini yang QR terbaru ya. Jadi kalau mau efektif bisa kita potong yang bagian ini aja, karena yang dibutuhkan sekarang itu yang ini. Tetapi kalau mau bagus lagi lengkap ya, jadi di print 2 kali. Jadi yang ini dulu baru ini dulu. Jadi itu saja. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.